pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yodhya Antareksa ya, masih tentang video tutorial mengenai kompetensi BIS HR Management. Jadi dalam video berikutnya ini nanti saya akan lebih banyak menampilkan contoh-contoh nyata ya dari kompetensi BIS Management ya, kompetensi BIS HR Management. Jadi itulah kenapa kemudian saya menggunakan format screen recording seperti ini ya, karena kita akan melihat contoh-contoh real dari file-file yang tersimpan di laptop saya. Nanti Anda bisa download juga file-file tersebut. Jadi mari coba kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ketika kita mau membangun kompetensi BIS HR Management itu pertama-tama memang langkah pertama Anda harus menyusun kamus kompetensi, Mas. Ya, kamus kompetensi. Di mana kamus kompetensi itu terdiri dari kompetensi manajerial yang dibutuhkan di perusahaan Anda dan juga kompetensi fungsional yang dibutuhkan di perusahaan Anda. Jadi Anda pertama-tama harus menyusun kamus kompetensi. Kamus kompetensi itu memuat tidak hanya nama kompetensinya, tapi kalau bisa juga definisinya dan skala kecakapannya. Ya, skala kecakapan itu penting karena itulah yang nanti kelak akan kita gunakan dalam proses penerapan kompetensi career planning misalnya, atau juga dalam proses training plan misalnya. Jadi harus ada skala kecakapannya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan contoh kamus kompetensi ya, yang bisa Anda lihat ya, contohnya seperti apa sih, baik di kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis. Jadi ini adalah contoh kamus kompetensi manajerial, Mas. Ya. Ada definisinya dan ada skala kecakapannya. Skala kecakapannya 1 sampai 5 gradasi levelnya. Ya, jadi setiap kompetensi ini Anda harus terangkan definisinya. Misalnya ini inisiatif ya, kecakapan untuk menjalankan inisiatif perbaikan mutu kerja tanpa harus diperintah, bersikap proaktif dan memiliki self motivation yang tinggi untuk menuntaskan pekerjaan, serta cakap dalam mengajukan masukan usulan untuk peningkatan mutu kinerja. Skalanya kita bedah menjadi 5 skala. Yang skala 1 itu namanya kecakapan di bawah standar. Ya. Kita terangkan apa itu di bawah standar itu ya. Jadi memiliki kecakapannya sangat rendah untuk menjalankan inisiatif perbaikan tanpa harus diperintah ya. Bersikap pasif dan tidak memiliki self motivation. Jarang mengajukan usulan. Itu di bawah standar, Mas. Kalau terbatas itu kata kuncinya adalah memiliki kecakapan yang terbatas ya. Kadang-kadang bersikap pasif dan kurang memiliki self motivation serta kurang cakap dalam mengajukan usulan. Kurang cakap. Kalau yang standar ketiga itu kecakapan standar, Mas. Ya, jadi dia memiliki kecakapan yang memadai untuk menjalankan inisiatif tanpa harus perintah, bersikap proaktif, memiliki self motivation yang tinggi serta cakap dalam mengajukan usulan masukan untuk peningkatan mutu kinerja. Yang keempat itu kita sebut kecakapan lanjutan, Mas. Ya, memiliki kecakapan untuk merencanakan, mengawasi dan mengendalikan inisiatif perbaikan mutu kinerja. Selalu bersikap proaktif dan memiliki self motivation yang tinggi dan konsisten untuk menuntaskan pekerjaan, serta aktif dalam mengajukan usulan masukan untuk peningkatan mutu kinerja. Ya. Yang terakhir, kecakapan ahli itu memiliki kecakapan mendesain sistem ya, tools yang mampu mendorong inisiatif dan peran aktif dari para karyawan secara sistematif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kalau kecakapan ahli itu sudah sampai level mendesain sistem atau tools gitu, Mas. Kalau lanjutan itu tidak hanya proaktif tapi dia juga ikut mendorong orang lain untuk bersikap kreatif. Ya. Membujuk teman-temannya untuk bersikap kreatif. Tidak hanya dirinya sendiri ya. Kalau yang ketiga ini baru dirinya sendiri. Kalau yang kedua itu dirinya sendiri saja tidak memiliki proaktivitas. Yang di bawah standar ini pasif. Jadi itu contoh skala kecakapan untuk jenis kompetensi inisiatif. Yang contoh kedua leadership misalnya ini. Jadi apa sih definisinya? Ya, ini kecakapan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan sasaran kerja tim, mengelola dan membagi sumber daya tim secara efektif, serta melakukan monitoring dan arahan
agar sasaran kinerja tim dapat tercapai secara optimal. Cakap dalam memberikan motivasi dan membina kemampuan anggota tim menuju level kompetensi yang makin unggul. Kecakapannya sama mas, ada 5 standar ya. Di bawah standar itu kecakapannya sangat rendah, tidak mampu melakukan monitoring, tidak bisa memberikan motivasi. Kalau terbatas itu punya kemampuan itu tapi sangat terbatas ya. Kurang memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi dan membina kemampuan anggota tim menuju level kompetensi yang unggul. Kalau kecakapan standar bisa melakukan itu semua mas, ya. Jadi peran-peran seperti ini bisa dilakukan semua, memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan sasaran kinerja tim, mengelola dan membagi sumber daya tim, melakukan monitoring, cakap dan memberikan motivasi dan membina kemampuan anggota tim menuju level kompetensi yang makin unggul. Kalau kecakapan lanjutan, itu ada elemen dia tidak hanya mampu mengkomunikasikan sasaran kinerja ya, tapi dia juga punya kemampuan untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan. Ya. Sangat cakap dalam memberikan motivasi dan membina kemampuan anggota tim menuju level kompetensi yang makin unggul. Kemudian kalau kecakapan ahli itu, dia sudah sampai level mengembangkan inovasi, inisiatif-inisiatif baru dalam proses pengembangan kapasitas leadership para anggota. Ya, mampu melakukan proses kaderisasi yang efektif, serta sehingga mutu leadership di semua level dapat terpelihara dengan optimal. Jadi itulah mas ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kecakapan. Ya. Seterusnya mas, jadi ini ada contoh, ini bisa Anda download juga, toolsnya ini bisa Anda download. Contoh bagaimana kita menyusun kamus kompetensi manajerial. Dari definisinya ada skala kecakapannya, 1, 2, 3, 4, 5, ada leadership, kemudian ada orientasi pada kualitas kerja yang prima, definisinya seperti ini ya. Kemudian ada kecakapannya juga, kemudian ada kemampuan memecahkan masalah, problem solving, kemudian ada planning, perencanaan kerja, melakukan planning, organizing yang penting ini. Kemudian ada kerjasama, negotiation skills, dan yang terakhir learning skills serta mentoring and developing others. Jadi ini kamus kompetensi yang saya cantumkan di sini adalah jenis-jenis kompetensi yang lazim digunakan di berbagai perusahaan multinasional ya. Jadi kompetensi-kompetensi seperti learning skills, leadership, planning and organizing, kemudian problem solving, itu jenis-jenis kompetensi manajerial yang menurut pengalaman saya sangat sering digunakan di berbagai perusahaan yang menerapkan kompetensi based HR, khusus untuk kompetensi manajerial. Ya. Saran saya sih kalau misalnya Anda belum punya kompetensi manajerial, mungkin contoh dari saya ini bisa Anda gunakan, karena kompetensi manajerial ini kan bersifat across the function, ya, across the industry. Maksud saya, apapun jenis perusahaan Anda, apapun karakteristiknya, kompetensi seperti leadership, problem solving, planning and organizing, mentoring itu saya pikir semua dibutuhkan. Ya. Jadi sekali lagi, skalanya harus dibikin, tidak hanya definisinya, tapi juga ada skalanya. Ya. Kenapa penting? Karena ini skala ini yang nanti dalam praktek penerapannya akan kita gunakan terus-menerus mas ya, skala ini. Jadi harus disusun seperti ini skalanya. Ini adalah contoh untuk kamus kompetensi manajerial. Kalau kamus kompetensi teknis ini saya juga akan kasih contoh ya. Ini misalnya saya akan kasih contoh untuk kamus kompetensi SDM, fungsi SDM. Ya, fungsi SDM. Kompetensi teknis, kamus kompetensi teknis, fungsi SDM. Jadi ini di sini saya mencantumkan beberapa kompetensi, misalnya administrasi SDM, mengenai administrasi, kemudian yang berikutnya pengembangan SDM, ya. Kemudian yang ketiga manajemen kinerja, ya. Ini contohnya misalnya manajemen kinerja ya, kecakapan untuk mendesain indikator pengukuran kinerja karyawan, mengelola administrasi dan pelaporan KPI secara reguler, serta memastikan agar proses monitoring pencapaian kinerja dan KPI berjalan secara optimal. KPI itu Key Performance Indicator mas ya. Jadi
sebaiknya perusahaan Anda mulai menerapkan penilaian kinerja berbasis pada KPI. Nah, kecakapan di bawah standar itu yang memiliki kecakapan yang sangat rendah ya, tidak tahu apa itu KPI, tidak tahu bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara melaporkannya. Kalau kecakapan terbatas itu memiliki kecakapan yang terbatas untuk dapat melakukan administrasi dan pelaporan secara reguler, kurang mampu melakukan proses monitoring. Ya, jadi dia sudah cukup tahu mengenai administrasinya, bagaimana cara melaporkan KPI ya, tapi dia tidak bisa melakukan proses monitoring, pencapaian kinerja, kurang ahli. Nah, kalau standar, Anda bisa paham mengenai administrasinya, bagaimana pelaporannya, serta juga mampu melakukan proses monitoring ke departemen-departemen yang lain, sehingga pencapaian kinerja bisnis perusahaan itu berjalan secara optimal. Kemudian kalau kecakapan lanjutan itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk menjalankan proses administrasi dan pelaporan Mas ya, tapi juga Anda memiliki kecakapan untuk merencanakan proses pelaporannya, mengorganize, melakukan koordinasi dengan berbagai bidang supaya pelaporannya berjalan secara reguler. Juga bisa melakukan proses monitoring pencapaian kinerja dan KPI. Ya, jadi kalau di 4 itu ada elemen tambahannya, yakni kecakapan untuk merencanakan, ya, mengawasi dan mengendalikan. Kemudian kalau kecakapan ahli itu kecakapan untuk merencanakan dan mengembangkan inovasi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pemantauan, bahkan dia juga mampu merumuskan inovasi-inovasi baru supaya sistem penilaian kinerjanya menjadi lebih bagus, menjadi lebih terotomatisasi misalnya. Dan mampu memastikan semua siklus manajemen kinerja dari target goal setting, kemudian review, analisa, sampai bahkan kaitannya dengan reward and punishment bisa menyusunnya. Jadi kecakapan ahli itu. Jadi itu contoh untuk kompetensi manajemen kinerja. Yang berikutnya kompetensi remunerasi, ini penting juga. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kompetensi hubungan industrial. Orang-orang SDM harus tahu mengenai industrial, ya. Peraturan pegawai dan seterusnya. Jadi itu contoh Mas, ya contoh kamus kompetensi teknis untuk fungsi SDM. Ya mulai dari administrasi SDM, ada kompetensi manajemen kinerja, ada kompetensi pengembangan SDM, ada kompetensi remunerasi, dan kompetensi hubungan industrial. Jadi sama Mas, ini kamus seperti ini harus disusun. Ya sekali lagi ini saya nyusun untuk fungsi SDM, cukup lengkap ya. Jadi Anda bisa gunakan juga ya sebagai salah satu basis. Kalau Anda mau menyusun sendiri, ya lebih tidak ada salahnya Mas ya. Anda cara menyusunnya seperti ini juga. Ada definisinya, kemudian juga ada narasi atau deskripsi kecakapan. Kecakapan level 1, level 2, level 3, dan level 5. Dan masing-masing kecakapan ini ada narasinya Mas. Ya, untuk membedakan apa bedanya nomor 4, skala 4 sama skala 2 ini. Apa bedanya skala 3 sama skala 5 itu. Ya. Nah, konten untuk mengisi skala ini memang asumsinya ya kita paham apa sih kompetensi pengembangan SDM ini, kontennya apa saja. Di sini misalnya saya menerjemahkan konten pengembangan SDM ini adalah proses melakukan analisa kebutuhan pengembangan karyawan, mulai dari analisa kebutuhannya, kemudian mendesain materi pelatihan yang relevan atau program pengembangan, bahkan sampai melakukan proses monitoring untuk memastikan program pengembangan SDM berjalan dengan efektif. Jadi ini konten ini disusun dengan mengacu pada ini Mas ya, ilmu SDM ya. Jadi memang ketika menyusun kamus kompetensi teknis untuk ilmu SDM ini, untuk fungsi SDM Anda asumsinya tahu mengenai disiplin ilmu manajemen SDM ya. Anda bisa baca buku-buku lah. Cara paling mudah untuk menyusun kamus kompetensi teknis itu menurut saya adalah Anda harus baca buku ini, manajemen SDM guidebook misalnya, handbook ya. Kan banyak itu di toko-toko buku Gramedia ya, manajemen SDM. Judulnya ada yang HR management, ada yang manajemen SDM, macam-macam. Anda baca, Anda pelajari isinya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja? Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan SDM? Dari situ kemudian Anda bisa rumuskan narasi di sini.
Kalau kita tidak tahu ilmu mengenai SDM, ya kita tidak akan paham bagaimana menuliskan narasi ini. Ya. Jadi itu adalah kamus, Mas ya. Kamus, sekali lagi, kamus kompetensi untuk manajemen SDM. Ya. Nah, yang berikutnya, contoh yang berikutnya ini untuk kompetensi keuangan. Sama, Mas ya, saya menyusun kompetensi keuangan ini ada definisinya, misalnya ini manajemen keuangan, ya, kemampuan untuk mengelola manajemen keuangan perusahaan mulai dari pengelolaan anggaran, pengelolaan cash flow, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan aset keuangan. Jadi kalau kita baca di buku-buku ilmu manajemen keuangan, ya sekali lagi Anda bisa pelajari ilmunya. Aspeknya ini ya biasanya mencakup aspek ini, Mas. Ya. Pengelolaan anggaran perusahaan, cash flow, laporan keuangan, dan pengelolaan aset perusahaan. Itu namanya, istilahnya itu konten utama dari manajemen keuangan. Nah, tinggal kemudian konten utamanya itu ya dikembangkan menjadi narasi, kecakapan, skala kecakapan seperti ini ya. Kecakapan di bawah standar, kecakapan terbatas, kecakapan standar, lanjutan, sampai kecakapan ahli. Kata kuncinya sih kalau yang saya susun ini, kalau kecakapan ahli itu intinya dia sudah mampu melakukan inovasi, Mas ya, inisiatif, terobosan. Kalau kecakapan lanjutan tidak hanya bisa menjalankan tapi juga bisa mengawasi, mengendalikan, merencanakan. Kalau standar itu ya bisa melakukan tadi semua kecakapan tadi, semua proses manajemen keuangan tadi ya, mulai dari cash flow, laporan keuangan, pengelolaan aset perusahaan dengan tepat waktu, akurat. Kalau terbatas ya masih terbatas ya, belum paham ilmunya, di bawah standar ya belum tahu sama sekali bagaimana mengelola cash flow, bagaimana menyusun laporan keuangan. Jadi memang kuncinya ketika menyusun kamus kompetensi teknis itu adalah pertama-tama definisinya ini ya, definisinya harus paham kontennya apa saja, ya. Ini manajemen keuangan, kalau ini tadi SDM ya, ini pengembangan SDM itu kata kuncinya ini, konten utamanya. Di manajemen keuangan itu saya susun ada beberapa contoh, Mas ya, Anda bisa download juga, ada anggaran, ada akuntansi keuangan, ada perpajakan, ada audit, dan administrasi perkantoran lah ya, computer skills ya. Computer skills itu ya Excel gitu ya, PowerPoint, Word, dan seterusnya, ya, atau menggunakan internet gitu ya. Jadi inilah contoh, Mas ya, contoh kamus kompetensi ya. Memang ini kalau Anda menyusun sendiri itu memang lama, Mas ya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, terutama untuk menyusun kompetensi teknis, apalagi kalau kompetensi teknisnya di luar disiplin ilmu Anda. Misalnya kayak keuangan ini, Anda orang SDM mungkin tidak begitu paham mengenai keuangan, ya Anda harus konsultasi dengan orang-orang keuangannya, atau menurut saya Anda beli buku mengenai manajemen keuangan supaya tahu apa itu isinya ilmu keuangan. Kalau Anda mau menyusun kamus kompetensi misalnya untuk manajemen pemasaran ya, bidang pemasaran misalnya, bidang bagian pemasaran, Anda bisa diskusi dengan manajer pemasarannya. Tapi yang menurut saya tidak kalah penting, sebaiknya Anda beli juga buku mengenai The Essentials of Marketing Management misalnya, The Fundamentals of Marketing Management, atau manajemen pemasaran, kan banyak buku itu. Anda baca apa itu konten utama dari ilmu pemasaran, apa sih yang dimaksud dengan branding, apa yang dimaksud dengan marketing research, apa yang dimaksud dengan marketing management. Sama, Mas, kalau SDM ini ya Anda sebaiknya, kalau Anda orang SDM ya lebih bagus ya, Anda tahulah mengenai ilmu SDM ya, asumsi saya. Jadi Anda selayaknya paham mengenai apa saja kompetensi teknis untuk ilmu SDM. Oke, ini kalaupun misalnya Anda belum bikin, Anda bisa gunakan contoh-contoh yang saya berikan ini ya. Ini sekali lagi bisa Anda download, bisa Anda manfaatkan untuk menyusun kamus kompetensi di perusahaan Anda, kamus kompetensi teknis dan kamus kompetensi manajerial. Saya rasa seperti itu, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai bagaimana menerapkan kamus kompetensi ini dalam fungsi-fungsi SDM lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.